Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahur Rahman dengan NIM 41524110008. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Etika Sosial dan Profesi oleh dosen Ibu Febrianti Supardina, STMBA. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS saya. Sebelum kita memasuki materi, yang pertama sini ada terkait daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada kasus AI yang bias atau kehadiran teknologi. Yang kedua, kasus penggunaan software bajakan. Yang ketiga, kasus desain UI dan estetika produk. Yang keempat, kasus penghapusan data oleh pengguna. Yang pertama, kasus AI yang bias atau keadilan teknologi. Di sini saya akan membacakan terkait deskripsinya terlebih dahulu ya. Jadi sebuah tim IT itu membangun sistem rekrutmen berbasis AI. Nah, setelah diuji, sistem ternyata bias dan lebih sering menolak kandidat perempuan atau tanpa verifikasi yang jelas. Klien meminta tetap meluncurkannya karena lebih cepat dan efisien gitu. Nah, yang pertama, identifikasi pihak yang terlibat seperti manajer proyek, programmer, tim keamanan klien, auditor atau regulator, dan pihak lain sesuai konteks. Buat role play masing-masing aktor. Lalu yang kedua, tentukan opsi keputusan, misalnya mengikuti perintah atasan, menolak, mencari jalan tengah, melapor ke pihak berwenang. Lalu yang ketiga, analisis konsekuensi jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Yang A, jangka pendek, itu biaya, deadline, risiko kehilangan pekerjaan. Lalu yang B, jangka panjangnya itu seperti reputasi, legalitas, lalu kepercayaan publik. Saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan tersebut dari masing-masing aktor. Yang A, ada manajer proyek. Nah, sebagai manajer proyek, saya bertanggung jawab untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Namun, saya kadang harus membuat keputusan sulit ketika ada tekanan biaya atau kebutuhan cepat. Nah, lalu yang B, dari sisi aktor programmer atau developernya. Saya sebagai programmer itu menjalankan instruksi teknis pembuatan sistem gitu. Saya paham bahwa tindakan ilegal atau pelanggaran dapat berdampak buruk pada tim, tetapi saya terikat pada perintah atasannya. Gitu. Lalu yang berikutnya, dari sisi aktor tim keamanan atau security engineer, saya bertugas menjaga keamanan sistem, memastikan penggunaan software legal, data aman, dan tidak ada pelanggaran compliance. Lalu berikutnya dari sisi client to user, saya sebagai klien itu mengharapkan produk yang aman, legal, dan etis. Jika ada pelanggaran, saya dirugikan, terutama dalam aspek kepercayaan dan perlindungan data. Berikutnya dari sisi auditor atau regulator seperti Kominfo, BSSN, OJK, dan sebagainya gitu ya. Saya sebagai auditor itu memeriksa kepatuhan terhadap hukum, lisensi software, dan perlindungan data. Jika ada pelanggaran, saya berhak untuk memberikan sanksi gitu. Nah, berikutnya, yang terakhir itu adalah pemilik startup atau foundernya. Nah, saya fokus menjaga keberlangsungan bisnis gitu ya. Namun, keputusan yang salah itu dapat menghancurkan reputasi perusahaannya. Nah, itu ada dari beberapa aktor yang memiliki keputusan yang berbeda-beda gitu ya. Berikutnya, yang kedua, kasus AI yang bias atau keadilan teknologi. Nah, sebuah tim pengembang menggunakan software desain berlisensi komersial atau Adobe Photoshop versi bajakan untuk menghemat biaya dalam pembuatan proyek startup mereka gitu ya. Nah, di sini di soal P2 itu ada pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah penggunaan software bajakan dapat dibenarkan dengan alasan ekonomi? Jawabannya tidak ya. Saya akan jawab ini. Kenapa saya bilang tidak? Ya karena kita sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan juga sama saja kita melanggar ketentuan oleh perusahaan yang sudah membuat software bajakan tersebut gitu ya. Sama saja kita merugikan mereka karena kita menggunakan software bajakan. Dan alasan dengan ekonomi itu tidak dapat dibenarkan. Gitu. Yang kedua, sebutkan pelanggaran etika dan hukum apa yang terjadi. Pelanggaran etika yang sudah kita lakukan karena kita melakukan pembajakan terhadap software, kita dapat merugikan perusahaan itu sendiri, gitu ya. Lalu juga kita dapat
dikenakan hukum pidana karena kita menggunakan software bajakan, dan itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Karena kalau misalkan kita menggunakan software bajakan, itu sama saja kita menggunakan software yang berbasis ilegal gitu ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah, jadi pelanggarannya adalah, pelanggaran etika dan hukumnya adalah kita dapat menerima sanksi atau pidana dari hal yang sudah kita lakukan terkait software perbajakan gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, apa dampak sosial dari penggunaan software ilegal di industri TI? Dampak sosial dari penggunaan software ilegal di industri sebenarnya sangat besar sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan software yang ilegal atau software bajakan. Lalu dampak sosial adalah karena kita menggunakan software bajakan, kualitas dari penggunaan yang kita miliki itu dapat menurun gitu ya. Kualitasnya menurun, tidak seperti software yang memiliki lisensi gitu. Jadi itu adalah dampak sosial dari penggunaan software ilegal di industri TI gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita menggunakan software ilegal di salah satu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan terkena sanksi pidana dan harus membayar denda yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu sendiri gitu ya, karena sudah merugikan perusahaan yang telah membuat software tersebut. Nah, yang keempat, bagaimana solusi etis yang dapat diterapkan oleh tim tersebut? Sebenarnya, solusi etisnya kalau memang keterbatasan ekonomi, itu bisa menggunakan software lain atau alternatif lain. Contohnya apa? Ada GIMP. GIMP itu adalah GNU yang untuk membuat uh, image editor gitu ya. Itu salah satunya ya, ada GIMP. Lalu juga ada Figma. Itu bisa menjadi salah satu alternatifnya ya. Jadi tanpa harus kita membajak salah satu software yang seperti Adobe Photoshop, kita memiliki beberapa alternatif lain gitu ya, walaupun tidak sefleksibel Adobe Photoshop gitu ya, dan kualitasnya pasti berbeda. Jadi itu adalah kalau misalkan dengan alasan ekonomi. Berikutnya yang ketiga, ada kasus desain UI dan estetika produk. Oke, sebuah startup itu membuat aplikasi dengan antarmuka atau UI yang hampir identik dengan aplikasi populer milik perusahaan lain, termasuk ikonnya, warna, dan tata letak. P3. Ini adalah soal dari P3 gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah desain UI termasuk karya yang dilindungi hak cipta atau desain industri? Jawabannya adalah iya. Desain UI itu termasuk karya karena di beberapa komponen UI itu memiliki seperti icon-iconnya itu yang dibuat sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita um, menjiplak dari salah satu perusahaan lain gitu ya, itu sama aja kita melanggar hak cipta atau hak ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang gitu. Jadi apakah desain UI termasuk karya yang dilindungi hak cipta atau desain industri? Jawabannya adalah iya. Yang kedua, jelaskan apakah kasus ini termasuk plagiarisme atau pelanggaran IP. Ya, itu termasuk plagiarisme dan itu adalah pelanggaran gitu, karena kita tuh menjiplak karya orang persis gitu, mulai dari ikonnya, warnanya, lalu juga tata letaknya, itu mempengaruhi plagiarisme gitu. Jadi itu termasuk kasus plagiarisme dan pelanggaran IP. Apakah risiko reputasi dan hukum bagi startup tersebut? Kalau memang dia benar-benar menjiplak mulai dari warnanya, ikonnya, tata letaknya, lalu resikonya apa? Ya, perusahaan tersebut yang menjiplak itu harus membayar denda dan ketentuan yang sudah diatur oleh dalam undang-undang itu sendiri gitu ya. Dan reputasi perusahaan tersebut akan menurun karena mereka sudah melakukan plagiarisme dan itu tidak profesional dan itu juga tidak jujur terhadap uh, pembuatan karya mereka. Nah, yang keempat, bagaimana cara mendesain UI secara etis tanpa menjiplak? Saya punya beberapa cara ya. Jadi caranya adalah cari referensi, untuk desain UI tersebut, tapi jangan terlalu menjiplak atau jangan terlalu sama persis gitu. Ya, referensi boleh tapi tidak tidak harus sama persis. Nah, itu boleh seperti itu gitu ya.
Yang keempat, berikutnya, kasus penghapusan data oleh pengguna. Nah, pelajari kasus mengenai penggunaan aplikasi itu meminta penghapusan akun dan data pribadinya, tetapi perusahaan menolak dengan alasan arsip internal. P4. Ini ada pertanyaan yang pertama, itu ada baca Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, khususnya pasal 8 dan 44, terkait hak subjek data untuk menghapus data dan kewajiban pengendali untuk memusnahkan. Lalu yang kedua, apakah penolakan tersebut sah secara hukum? Lalu yang ketiga, bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan masyarakat dan pemerintah agar kasus tersebut tidak terulang? Saya akan jawab untuk soal pertama gitu ya, dari Undang-Undang PDP pasal 8 dan 44. Pasal 8, subjek data berhak meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadi jika sudah tidak relevan atau berdasarkan permintaan pribadi. Lalu berikutnya pasal 44, pengendali data wajib memusnahkan data pribadi jika tujuan pengumpulan sudah selesai atau tak atas permintaan pemilik data. Lalu untuk jawaban yang nomor 2, apakah penolakan perusahaan sah secara hukum? Penolakan tersebut tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan hak pemilik data dalam Undang-Undang PDP. Nah, perusahaan itu tidak boleh menolak permintaan penghapusan data gitu ya, dengan alasan arsip internal, kecuali ada dasar hukum khusus, misal penyidikan, kepatuhan undang-undang tertentu gitu ya. Jika tidak ada dasar tersebut, maka perusahaan melanggar Undang-Undang PDP. Yang ketiga, mitigasi agar kasus tidak terulang atau masyarakat dan juga pemerintah. Dari sisi masyarakat, harus memahami hak-haknya sebagai pemilik data, memeriksa kebijakan privasi aplikasi, dan berani melapor jika ada pelanggaran. Berikutnya dari sisi pemerintah, itu harus memperketat pengawasan, memberikan sanksi seperti administratif atau hukum pada perusahaan yang melanggar, serta memperkuat edukasi publik memperkuat edukasi publik soal perlindungan data pribadi.